Benda penyelamat wanita Indonesia saat haid, yaitu adalah pembalut. Pembalut memang sering nih digunakan oleh para wanita pada saat sedang menstruasi. Namun, apakah pembalut ini aman untuk digunakan? Apakah pembalut ini bisa menyebabkan ketidaksuburan? Yuk, simak video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silakan DM saya. Nanti saya bales. Konsultasi secara online itu gratis ya. Teman-teman jangan lupa nih di subscribe channel saya biar channel saya makin berkembang dan video saya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan share juga nih video saya sebanyak-banyaknya. Antara pembalut kain dengan pembalut sekali pakai itu pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Untuk pembalut kain nih bisa mendapatkan biaya yang lebih hemat karena dia bisa dicuci lagi dan digunakan lagi. Sedangkan untuk pembalut sekali pakai itu tidak bisa seperti itu ya, sekali digunakan langsung dibuang. Selain itu nih, pada pembalut sekali pakai ada juga nih isu lingkungan karena kan tidak ramah lingkungan dan pembalut sekali pakai ini sangat sulit nih terurai di alam. Selain itu juga pembalut sekali pakai ini ternyata mengandung bahan-bahan kimia. Jadi teman-teman harus tahu nih, pembalut sekali pakai ini terbuat dari apa ya? Biasanya terbuat dari kombinasi antara bahan-bahan alami dengan bahan sintetis seperti bahan penyerapnya gitu ya. Mulai dari kapas, rayon, ataupun bahan-bahan polioefin. Selain itu, ada juga nih beberapa produsen yang menambahkan pewangi nih pada bagian pembalut untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada saat menstruasi. Dalam satu hari, kalian menggunakan pembalut sekali pakai ini berapa? Biasanya wanita menggunakan pembalut sekali pakai itu dalam satu hari pada saat menstruasi itu sekitar 2-4 pembalut ya per harinya. Jadi bisa dibayangin nih, kalau seminggu kita menggunakan pembalut sekali pakai, kan seminggu misalnya menstruasi, itu udah berapa puluh nih pembalut yang digunakan oleh wanita. Artinya wanita tidak sebentar nih bersentuhan dengan bahan-bahan kimia tadi ya. Namun, kalian jangan salah sangka dulu ya. Ternyata, walaupun terbuat dari bahan kimia, FDA nih, BPOM Amerika itu menyatakan kalau pembalut itu aman untuk digunakan. Menurut Kemenkes RI juga itu tidak menemukan nih adanya pelanggaran oleh produsen-produsen pembalut selagi mereka memiliki izin edar. Jadi, aman digunakan. Karena, teman-teman tenang aja, produk-produk itu dilakukan uji secara berkala dan berkesinambungan agar mereka tetap bisa aman digunakan. Meskipun aman ya teman-teman, tetap ada nih beberapa reaksi yang ditimbulkan apabila kita tidak cocok dengan bahan-bahan yang terdapat pada pembalut sekali pakai tadi. Bisa menyebabkan iritasi, gatal, kemerahan, ataupun infeksi pada kulit di sekitar kemaluan. Jadi benar nggak nih, sering menggunakan pembalut bisa menyebabkan kesulitan untuk hamil? Faktanya nih teman-teman, tidak ada penelitian yang membuktikan kalau penggunaan pembalut itu bisa menyebabkan wanita sulit untuk hamil. Belum ada juga nih penelitian yang membuktikan kalau penggunaan pembalut secara rutin pada wanita itu bisa menyebabkan gangguan ketidaksuburan. So, untuk kalian tidak perlu takut ya untuk menggunakan produk-produk pembalut selagi pembalut itu aman dan nyaman menurut kalian. Intinya itu bukan di pembalutnya ya teman-teman, intinya itu ada di kebersihan kemaluan kita pada saat kita menstruasi. Jadi, untuk saat ini mengkhawatirkan mitos-mitos seputar kesulitan hamil yang disebabkan karena pembalut gitu ya, itu sebaiknya kita hindari dulu. Sekarang yang harus kita ketahui adalah kebersihan pada area kewanitaan kita pada saat kita menstruasi, itulah yang harus dijaga. Karena pada daerah kewanitaan kita, itu kan ketika kita menstruasi, itu kan menjadi lembab. Nah, bakteri-bakteri inilah yang bisa masuk melalui vagina, kemudian menyerang sampai ke organ-organ panggul. Nah, apabila menyebabkan radang pada bagian panggul, itulah yang biasanya akan menyebabkan kesulitan untuk hamil.
Untuk menjaga kebersihan vagina kalian ketika menstruasi, sebaiknya lakukan yang pertama, ganti pembalut sesering mungkin, sekitar 2-4 kali apabila memang dirasakan pembalut itu udah lembab gitu ya. Kemudian, cuci tangan pada saat sebelum atau setelah mengganti pembalut. Kemudian yang ketiga yang paling penting dan sangat sederhana, bersihkan area kewanitaan kalian dengan cara yang benar. Tidak harus menggunakan sabun, bisa gunakan air yang mengalir, yang bersih gitu ya. Kemudian setelah menggunakan air, jangan lupa juga caranya harus yang benar, yaitu bersihkan dari arah depan ke arah belakang. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya, ternyata pembalut sekali pakai itu belum ada penelitian yang membuktikan kalau menyebabkan ketidaksuburan pada wanita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.